Ada tulisannya kan? Ya. Ada tulisannya. Bahkan ini adalah isim fa'ilnya memakai ya. Ar-Rahim. Dua membahas ulafat Ar-Rahim itu panjang gitu. Itu yang mesti termasuk Ramadan, Ramadan. Bapak yang saya hormati. Kalau misalnya mau tanya aja ya. Enggak mesti saya harus berhenti, enggak apa-apa lah terakhirnya gitu ya. Ini udah tawakuf belum? Maksudnya tawakuf ini pengajian kita diberhentikan sementara enggak? Oh belum, masih ada pertemuan satu lagi. Oh gitu. Oke. Nyampe apa tadi Pak saya? Ramadan ya. Itulah tadi kalau orang dulu menyambut Ramadan keluar pada waktu masuk bulan Sa'ban untuk cari bekal supaya di rumah nongkrong sudah ada bekal tinggal puasa, ibadah siang, ibadah malam, ibadah. Itu jangan dulu. Bapak-bapak yang saya hormati, bulan Sa'ban ini bulan yang ke-8, pintu gerbangnya bulan Ramadan. Dari Rajab ada doa kan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban. Kemudian lafadznya apa setelah itu? Wabali. Nah, padahal tadi adalah Allahumma barik maksudnya berkahi di bulan Rajab dan Sa'ban. Di Ramadannya apa? Wabalighna artinya sampaikan umur kami di bulan yang mulia. Banyak mungkin bisa jadi tetangga kita dulu Ramadan tinggal sehari ternyata meninggal dunia duluan daripada kita. Padahal bulan Ramadan bulan mulia, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan rahmah dan sebagainya. Tapi Masya Allah, untuk sebentar lagi bulan Ramadan ternyata kita lewat. Maksudnya kita, situ aja kali, bukan saya ya. Ya Allah. Kalau menurut Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitabnya Al-Ma'rifat itu bulan Ramadan kata beliau bulan Rajab mislurih bagaikan angin Pak. Bulan Sa'ban kata beliau mislu ghanam artinya bagaikan mendung. Bulan Ramadan mislul mator bagaikan hujan. Jadi bahasa ini mengibaratkan ini tentunya orang ada maksud kan gitu ya. Apalagi kalau yang mempelajari ilmu balaghah ada ma'ani, bayan, badai kan gitu. Kalau ma'ani misalnya bahasa lapar, Pak RT saya lapar nih, berarti maksudnya nanya Pak RT ada makanan enggak? Tapi begitu bergeser ke ilmu bayan begitu ya. Jadi ada beda lagi penjelasan. Dan juga nanti ke badai lagi ada namanya saja dan istiarah dan sebagainya. Nanti kalau sudah badai itu maksudnya indah ya. Kalau bayan itu jelas. Nah kalau dibayar itu Pak RT saya minta makan dan lapar pasti gitu. Tapi kalau digeser ke badai Pak RT, waduh tadi saya di situ ada gambar opor ayam kayaknya enak banget opor ayam ya RT. Maksudnya kan jadi indah ya, enak banget kalau kita makan opor ayam Pak RT. Itu bahasanya. Ini sekilas balaghahnya gitu. Bahwa yang ngerti nggak ini ya kira-kira ya? Ya itulah artinya kenapa bulan Ramadan Rajab ibaratnya angin, kemudian bulan Sa'ban ibaratnya adalah seperti apa? Mendung, bulan Ramadan seperti hujan. Yang dimaksud ini sedang akan ngomong masalah matornya hujan. Hujan ini berarti kan maksudnya tetesan rahmat di bulan Ramadan. Makanya ada bahasa bulan Rajab bulan menanam, bulan Sa'ban bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Orang kalau nggak menanam, menyiram, merawat, bagaimana akan memanen? Maksudnya ketika masuk bulan Rajab, kenapa Nabi baca doa barik lana? Maka tanam di bulan Rajab. Apa yang dimaksud di bulan Rajab? Tanam. Maka ada hadis yang mengatakan bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sa'ban bulanku kata Nabi ya. Bulan Ramadan bulan umatku. Bulannya Allah di bulan Rajab, tanam hubunganmu, perbaiki dengan Allah. Jangan ini bentar lagi bulan Ramadan, jangan lakukan kemusikan, jangan lakukan maksiat baik, leren, sinya kayak botol leren.
Yang kemusikan ya leren gitu ya. Yang masih seneng kemaksiatan ya leren direm terus begitu mau Ramadan rem seperti gitu. Fokus untuk melaksanakan Ramadan, baru nanti insya Allah ada cucuran rahmat. Kemudian bulan Sya'ban, kenapa dikatakan bulanku kata Nabi? Aku maksudnya adalah hamba Allah itu tuh Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan sesama bangsamu, sesama manusia. Sesama manusia berarti ada hubungan kita dengan Allah, ada hubungan kita sesama kita, makanya hablum minallah hablum minan. Ini sudah harus dandani hubunganmu dengan Allah begitu masuk bulan Rajab. Sudah harus dandani hubunganmu dengan tetanggamu, anakmu, mertuamu, besanmu, sama apalagi sama orang tuamu. Jangan sampai musuh-musuhan. Karena bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amal tahunan. Diangkatnya tahun ada tutup buku tahunan, ada diangkat amal di hari Senin dan Kamis seperti mingguan, ada juga diangkat amal di tiap harian, yaitu pagi dan juga malam. Maksudnya kayak gini, ditanya ya Rasul, kenapa Anda berpuasa di hari Senin dan Kamis? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku kata Rasul. Hari Senin hari diangkatnya saya sebagai Nabi dan Rasul. Hari Senin hari turunnya wahyu kepadaku, menandakan bahwa diangkatnya Nabi dan Rasul. Hari Kamis pula, Senin dan itu pula adalah hari diangkatnya amal kita pada waktu amal mingguan. Kalau harian itu amal pagi sampai sore, malamnya diangkat. Amal malam sampai pagi, paginya diangkat. Tapi kata Nabi, utruk, tinggalkan, gak usah diangkat tuh amalnya. Amal siapa yang gak diangkat? Adalah amal orang yang masih musuh-musuhan sesamamu. Sali silaturahminya gak nyambung. Udah bulan Rajab, masih meneng-meneng baik karo mertuane. Masuk bulan Sya'ban masih meneng-meneng baik sama mertuane, bahkan sama mantune masih musuh-musuhan baik. Maka dicuekin tuh. Udah Kamis ketemu Kamis, Senin ketemu Kamis masih musuh, dicuekin, amal Sya'ban kagak diangkat. Sayang nggak kira-kira? Itu jadi tabungan apa ibaratnya apa namanya? Kosong apa namanya? Keblokir. Kalau seandainya kau blokir kan sayang ya amal mingguan, bikin lagi, keblokir lagi, bikin lagi, keblokir. Ditunggu 1 tahun di bulan Sya'bannya, ternyata sudah 1 tahun masih meneng-meneng baik sama besannya, diblokir lagi di 1 tahun, sayang nggak? Kira-kira ketemu akal nggak sih jelasin ini? Ya. Ketemu ya akal ya. Itulah yang dimaksud bulannya Allah, bulannya Nabi, bulannya umatku. Bagikan menanam, menyiram dan juga memanen. Bagikan angin, mendung dan juga mator atau hujan. Ada hadisnya itu, makanya dari kasahrun ya guru tadi ya, pisah tadi udah jelasin ya dan sebagainya. Bapak-bapaknya sekarang Masya Allah, ngeten ya capek juga ya jadi. Yes, pokoknya yang penting sampai deh paham. Walaupun saya nggak bisa ngamalin yang semua saya jelasin, tapi ternyata sampai yang bisa ngamalin pilih-pilih. Saya jelasin 10 amal. Paling saya bisa ngamalin 3 nih. Ternyata sampai bisa ngamalin 3, yang lain 3 lagi yang lain yang seneng ya. Biasanya baca Quran begini, sama ini enggak. Senangnya lebih puasa. Ada lagi senangnya baca Quran, ada lagi senangnya sholat sunah. Senangnya sodako. Senangnya silaturahmi. Ikut penjelasan dari saya yang nyelangin. Walaupun saya nggak bisa baca Quran, ternyata telat wudu sehari kadang-kadang paling cuma berapa ayat, ya udah sibuk lagi. Tapi sampai nanti kok saya dapat pahala. Alhamdulillah, itu maksudnya. Ini tuh menyelam lagi ke bulan Sya'bannya. Bapak yang saya hormati. Ini dari segi titik bahasa ya, atau pengertian dan juga itu insyaallah. Ya anggaplah ini tarhib Ramadan apa ya? Ya, tadi perkataan itu ada di dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Asqalani ada, dan kitab-kitab itu Durratun Nasihin juga ada cerita itu. Masyaallah, Bapak yang saya hormati. Makanya yang dimaksud Rajab, Sya'ban dengan bariklana dan wabalikna, kira-kira ketemu ya namanya.
Atau bisa jadi pokoknya doanya begini, doa udah berikan, udah kayak gini katanya begini, tapi nggak ngerti menyelam ke sananya kan bisa jadi. Makanya kan iman itu terbagi 5 tingkatan disingkatnya. Kalau di dalam hadis itu 70 lebih. Ternyata Imam Nawawi dikelompokkan lagi menjadi 5. Yang pertama taklid, yang kedua imanul ain, ya. Kemudian yang ketiga imanul ilmi, kemudian yang keempat imanul hak, yang kelima imanul haqiqah. Ketika yang keempat kelima itu sudah makrifat kepada Allah. Tetapi yang ketiganya ini 1, 2, 3 ini ya masih kelas-kelas dasar lah, masih kelas kita. Masih gini. Taklid maksudnya ketika katanya oh sholat sunnah ba'da maghrib itu ada 2 rakaat itu oh ada gitu. Tapi dalilnya mana? Pokoknya nggak butuh dalil, saya sibuk kerja lembur, yang penting saya dapat cuan banyak kayak gitu ya. Pokoknya apa kata ustadz saya percaya baik lah kayak gitu. Itu maksudnya apa? Taklid itu apa ada kata ustadz gitu ya. Tapi bisa ngelakonin kan lumayan ya, karena memang ilmunya terbatas. Apalagi baca kitab Gunur ngerti, baca yang ada harokat aja kagak bisa umpama kan. Iya bener, ada nggak yang nggak bisa ini baca Quran? Janganlah, harus bisa. Karena ada orang lagi nyorokin saya belajar alif bata bener-bener umur sudah hampir 50 tahun. Bener-bener ngajar dari alif bata, awal pertamanya alif bata gak hafal Pak. Alhamdulillah berapa bulan ini udah mulai lancar. Itu seneng banget nanti Masya Allah. Padahal apa? S1 teknik lagi. Oh IT-nya canggih karena mau kontraktor bidang IT-nya dia. Tetapi baca Quran alif batanya nggak bisa. Begitu kita terangin sebelum ngaji, kita jelasin, nangis Pak. Terus dapat semangat, tambah semangat, itu luar biasa. Kita lebih diperdalam pengertian agamanya. Itu kajian seperti ini, lebih dalam lagi. Apalagi punya istri 2, dia tanggung jawabnya banyak. Materi anaknya jadi dokter, luar biasa. Materi ada, tetapi hanya bisa baca. Apa namanya? Walaupun udah tua, sekiranya belum bisa baca, tetap belajar. Yang lain dikasih nggak? Saya jualan nih. Udah, belum mau di kotak. Saya beda ya catanya. Makasih Pak Riwai. Aduh sampai mana satu tadi? Kalau ngomong kayak gini nih kelewat nih. Allah Akbar. Nah, ini bulan apa namanya Rajab, Ramadan yang terkenal. Sa'ban itu ya bulan istimewa ya, walaupun bukan tergolong bulan hurum. Bulan hurum kan 4 ya. Rajab, hurum maksudnya bulan yang dimuliakan. Walaupun Sa'ban itu bulan bukan termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan, tapi bulan istimewa. Nabi mengistimewakan bulan ini kok. Dan juga banyak yang istimewa, dan sejarahnya juga ada yang perlu kita ingat di bulan Sa'ban. Salah satu dari titik sejarah bulan Sa'ban yang perlu kita lestarikan, perlu ingat-ingat. Yang pertama, turunnya surat Al-Baqarah ayat 144 itu yang bunyi ujungnya saya nggak sampai apa panjang sih. Jadi qad nara taqalluba wajhika fi samai. Kalau ada HP sampai browsing deh gitu pasti gitu ya. Saya hafal di kepalanya doang. Maksudnya qad itu kalau masuk pada fi'il madhi itu sungguh. Qad naro bukan nar api bukan. Jadi asalnya sebenarnya ro'a ya ru'yatan habi'an, maka nunnya itu adalah maksudnya kami kata Allah. Terus kami atau mau berdialog bukan satu dong. Kenapa di dalam ayat Al-Quran kok kami kata Allah? Maksudnya kami, saya beserta malaikat. Saya beserta malaikat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami melihat wajahmu ke negara apa taqallub itu menghadap, wajah itu wajahnya menghadap ke langit, berarti merenung kan begini. Nabi Muhammad sering merenung. Kalau orang merenung biasanya ada yang dipikirin ya. Emang kalau merenung kira-kira sampai apa ini?
Pasti kan ada bayangin kayak gitu ya. Ada yang dipikirin nggak tahu, mikirin bini atau mikirin utang atau mikirin apa nggak tahu. Tapi jelas kalau udah merenung lihat langit, ada yang dipikirin. Syukur-syukur harusnya mikir yang diperboleh, yang dianjurkan, mikir tadabbur, mikir kepada dia ini. Saya perasaan nanam mangga ini baru berapa? Dari mulai kecil udah gede begini. Ini siapa yang gede? Terus nanti segede apa saya udah ini ninggalin mangga ini ya. Itu tadabbur, artinya mangga ini gede, mikir yang gedein mangga itu siapa? Mikir anak saya udah gede ya. Perasaan saya nggak gede-gedein anak saya cuma ngasih duit ke bini, ngasih makan. Anak sudah sekian tahun ya, udah 20 tahun, udah gede sebagainya. Itu tadabbur, dia yang pikir-pikir juga. Itu dianjurkan. Maka ingatlah kepada Allah. Oh iya, pasti adanya ini ada yang mengadakan. Pasti dia dari kecil sampai gede tentunya ada yang membesarkan. Gitu ya. Maka berarti adanya Allah, buktinya adanya anak saya. Bukti adanya Allah ada mangga ini, ada pohon mangga. Bukti adanya Allah adanya manusia. Maka Allah itu ada. Ya memang keberadaan Allah itu dari sebelum adanya sesuatu ada. Bapak yang saya hormati, itu ngantuk atau gimana caranya? Ini aja nih, ngopi, minum kopinya biar segar. Tadi kan Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 104. Dulu kiblat kita umat Islam Masjidil Haram. Kemudian di tahun 2 Hijriah Nabi Muhammad SAW sempat 17 bulan 3 hari kiblat umat Islam itu ke Masjidil Aqsa Palestina sampai 17 bulan 3 hari kalau salah ya, itu di bulan Tenasih itu. Nah di tahun 2 Hijriahnya turun ayat itu dengan keresahan Nabi melapor melihat Allah Maha tahu apa yang dipikirin oleh Nabi. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya makhluknya, hambanya yaitu Nabi. Ternyata lagi merenung. Kata ulama menjabarkan ini bahwa Nabi resah, gelisah. Kok kiblatnya umat muslim kok bareng sama kiblatnya orang Yahudi, sama kiblatnya orang Nasrani. Baitul Maqdis itu 3 agama Pak kiblat itu. Orang Yahudi Israel juga situ. Orang Nasrani pada waktu itu juga ke Baitul Maqdis. Orang Islam juga ke Baitul Maqdis. Makanya jadi rebutan. Sampai saat sekarang juga masih rebutan ya. Ingin menguasai itu. Seandainya kiblat kita yang dihadapkan ke Baitul Maqdis kalau sampai sekarang masih buat rebutan sama agama lain, kira-kira resah nggak coba? Resah, sama dengan resahnya Nabi kita kata ulama ya. Kata para ulama, merenungnya Nabi resah dengan kiblat orang Islam kenapa bareng-bareng sama dengan orang Yahudi. Itulah ayat itu turun di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, ya ini juga kita jangan sampai dilupakan, itu sejarah loh. Sejarah. Kemudian ada lagi sejarah. Masih siap ya? Udah 30 menit dong. Udah 30 menit. Bentar lagi ya. Sama udah ngopi, dap saya belum ngopi nih. Oke, gini Pak. Kemudian surat Al-Ahzab yang 56 itu yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Apa artinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Ayat itu turun dengan mengkode atau suruh bersolawat kepada Nabi. Di dalam ini Allah bukan hanya menyuruh bersolawat kita semuanya, bahkan menyuruh malaikat, tetapi Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya sekedar menyuruh. Berarti betapa pentingnya itu solawat.
betapa manjur mustajabnya itu sholawat. Walaupun sholawat bersandarnya kepada Nabi, akan tetapi tetap langsungnya kepada Allah. Makanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Allah. Makanya, tetapi kalau sholawat itu jangan hanya sholinya saja, salamnya nggak tercantum. Itu nggak sempurna, nggak sempurna di dalam kitab Al-Adhkar. Tidak sempurna, harus Allahumma sholli wa sallim, baru ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang penting ada sholli dan salam, itu baru sempurna. Bahkan kata Habib Lutfi, kalau bersolawat jangan solawat buntung, kata beliau. Apa yang dimaksud solawat buntung? Solawat buntung itu hanya sholli wa sallim kepada Nabi saja, tetapi kan dilangsungkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Nggak ada lafal alihinya itu. Kalau nggak ada lafal alihinya berarti solawatnya buntung katanya. Ya terus yang dimaksud buntung apa efeknya? Kalau kucing buntung nggak enak ya? Tidak, nggak pantas. Adatnya kucing itu kan ada buntut. Nah, kalau bapak-bapak sih ada buntutnya, cuma yang pendek gitu ya. Nah kalau bapak-bapak buntutnya di belakang lebih nggak ini lagi, nggak enak lagi. Untung di depan gitu. Nah itu buntung. Supaya sempurna, maksudnya nggak buntung itu dimasukkan lafal alihi. Ini keterangannya ada banget, ada itu. Kenapa kok kita harus sertakan alihi? Karena alihi ini ada juga dalilnya, bahwa alihi ini maksudnya adalah bukan hanya semata dohirohnya keluarga Nabi, maksudnya anak turunnya Nabi, bukan. Tetapi alihi ini kita juga termasuk alihi di dalam salawat itu. Makanya ketika sahabat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, maka sampai juga dalam salawat kepada kita sendiri juga. Bukan hanya sekedar mendoakan kepada Nabi, tapi mendoakan kita juga. Disinilah kita masuk dalam kata alihi. Kalau diakui sama Nabi, makanya kita kan dijadikan umat Nabi ya. Tetapi kalau Nabi nggak mau ngakuin umat sama sih, sama umatnya gimana dong? Kan ada juga. Kalau orang nggak mau nikah, laisa minna, kata Nabi. Kalau orang nggak mau nikah itu bukan golonganku, bukan umatku, katanya. Kemudian orang Islam kalau nggak pernah sholat witir, nggak peduli dengan sholat witir, benar-benar diabaikan itu sholat witir, laisa minna, dia bukan umatku, dia bukan golongan aku. Kira-kira sampai pada sholat witir nggak? Apa kadang-kadang? Apa pernah kayak gitu? Apa kalau ketemu Ramadan dong, itu pun kalau terawih. Kalau nggak terawih nggak sholat witir. Sholat witir itu ada yang mewajibkan loh. Imam Hanafi kata beliau, sholat witir bagiku itu wajib, bagiku. Kalau bagimu nggak wajib itu terserah. Maksudnya begitu. Karena apa? Al-witru hakun, witir itu hak. Kata-kata hak ini diartikan Imam Hanafi itu, witir itu wajib bagiku. Sama bahwa orang mencabut rumput yang ada di atas makam itu adalah haknya si wajib. Kalau hak berarti rumput yang di atas makamnya si mayit itu, kuburan, berarti kan miliknya si mayit. Nah kalau sampai cabut itu rumput, berarti sampai mengambil haknya si mayit, mengambil haknya orang. Kalau mengambil haknya orang boleh apa setengah boleh, apa haram? Haram ya. Haram. Makanya kalau sampai mencabut rumput yang di atas makam yang seharusnya tidak perlu dicabut, berarti sampai melukai si mayit, mengambil haknya si mayit. Dan ada insaf ya, Pak. Makanya kalau sampai bersih, apalagi di bulan Syaban ya. Kalau bulan Syaban itu, kalau di tempat saya ada tradisi nyekar. Nanti nyekar, Pak. Orang biasanya jauh dari Jakarta kayak bulan Syaban pulang dulu karena ya ada biayanya, waktunya leluasa, karena mungkin bukan karyawan, nggak perlu cuti-cutian, hanya sekedar pengusaha di sini ya. Pergi dulu nyekar sama keluarga besar di sana, kayak gitu ya. Itu bulan Syaban. Ada lagi tradisi bulan Syaban itu, apalagi kalau sudah mendekati Ramadan. Biasanya orang-orang terdahulu sekarang udah mulai hilang. Itu bikin makanan.
untuk ya bahasanya unggah-unggahan. Unggahan. Nah makanan ini nanti dikasih ke pihak yang lebih tua, kakak saya, suruh antar misalnya anak saya, atau diantar ke pamannya, ke bibinya, apalagi ke besan mertua dan sebagainya. Ini menandakan ini laginya silaturahmi. Ini menandakan bahwa saya tidak ada apa-apa sampai tidak ada musuhan sama sampean, makanya buktinya saya antri nasi sama opor ayam. Dan supaya sambung silaturahminya sampai tidak marah, mudah-mudahan Ramadan puasa sampai diterima, puasaku juga diterima. Makanya bulan Syawal adalah bulan untuk silaturahmi. Jangan sampai amal sampai ini diabaikan, kagak diangkat. Yang tadi ya. Kemudian kenapa bulan Syawal ada nyekar-nyekar dan sebagainya? Ya memang sih hadis ini ada yang mengatakan kecum sih, ada yang mengatakan maudu itu hadis yang tertolak gitu ya. Tapi ada yang mengatakan hadis ini doif, dan doifnya ini enggak terlalu masih bisa dipakai. Maksudnya bilang siapa ini diceritakan Nabi itu pas ngegilir di istri mudanya Aisyah. Kalau anak Nabi siapa? Nanti lagi gilir ke rumah Aisyah. Pas malam itu Nabi itu sholat malam-malam, Aisyah tiduran di dekat beliau gitu ya, dekat beliau. Ketika yang namanya istri kalau udah lebih dari satu kan ada cemburu gitu ya. Pokoknya kalau istri lebih dari satu pasti ada cemburu lah. Istri Nabi itu cemburu, apalagi istri sampai kalau lebih dari satu. Nanti gini, sering digeragap Nabi. Geragap apa bahasa geragap ya? Geragap bahasa Taiwan sama kali lah. Maksudnya disentuh ini, oh ya Nabi masih ada lagi sholat. Oh ya Nabi masih ada lagi sholat. Masih ada bayangannya, kan gelap-gelap ada bayangan. Begitu tidur lagi, Aisyah melihat, loh kok Nabi gak ada ya? Dibangun gak ada nih. Waduh, gak ada di kamar nih. Wah curiga nih, jangan-jangan ke istri tuanya nih. Waduh jangan ke istri yang lain nih. Sampai dicari-cari, ternyata ketemu bahwa Nabi di malam nisfu Sa'ban itu sedang ziarah ke makam baki dan sedang mengangkat tangannya menadahkan wajahnya ke langit. Itu pada waktu Nabi ditanya, ya Rasul, kata Aisyah, saya kira panjenengan itu ke istri yang lain. Padahal kan seharusnya malam ini memang kan giliran malam di rumah saya gitu ya. Karena cemburu gitu ya. Nah, ternyata padahal, loh kenapa di sini ya Rasul? Kamu tahu nggak Aisyah? Malam ini adalah malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban. Yang mana malam nisfu Sa'ban ini adalah malam yang istimewa. Ya. Allah melihat makhluknya, bumi ini, seluruh makhluknya, siapa yang meminta ampun maka saya ampunkan, kecuali orang yang berbuat musyrik dan bersahin, adu domba, atau tadi tidak nyambung silaturahmi. Bahkan Allah itu mengampuni hamba-hambanya sebanyak bagaikan bulu honamil kalb, sebanyak bulu dombanya Bani Kalb. Jadi zaman waktu itu yang paling banyak domba ya orang-orang Bani Kalb. Jadi masih di sana ada bani-bani tersendiri lah kayak gitu, ada kelompok-kelompok gitu, suku-suku gitu. Yang paling banyak punya domba rata-rata Bani Kalb. Kenapa bunyinya seperti itu? Memang hadis ini ada mengatakan doif, tetapi ada yang dan dia akan mengampuni kecuali orang-orang yang masih berbuat musyrik dan masih berbuat musuhan. Ternyata ada hadis Sahih Muslim, hadis yang ke-2665, 565. Beliau mengatakan, jadi yatlu'ullahu ala jamil khalqi min nisfi Sa'ban. Ini hadis Sahih Muslim. Jadi Allah itu melihat seluruh makhluknya di malam nisfu Sa'ban, dan Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang meminta ampun kepadanya, kecuali masahin wal musyrikin,
Kecuali lagi nih ujungnya, kecuali orang yang nggak nyambung silaturahminya, mana lagi dia berbuat musyriknya terus-terusan. Walaupun dia suka maksiat tapi berhenti di bulan Sa'ban, maka bertobat kepada Allah, minta ampun, disitulah malam nisfu Sa'ban yang malam mustajabah, yang kita merasa banyak dosa, manfaat nisfu Sa'ban itu. Makanya ada teknik ulama untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban yang supaya lebih dikenang oleh anak-anak kita, ada kesan yang baik yang bisa terus terpikir. Ya, malam maghrib deh, udah malam ya. Kalau maghrib berarti udah tenggelam ya matahari di awal malam, supaya beresan ayo kumpul di masjid. Silahkan kah mau baca Al-Baqarahan, ayo monggo, mau baca Yasin monggo, mau baca Yasin sekali, 2 kali, 3 kali monggo, doa mau doa apa terserah, kalau bisa dipimpin sama imam ya. Mau sholat tasbihan ya monggo bareng-bareng. Sholat tasbih kalau bisa seumur hidup sekali, lebih bagus lagi 1 tahun sekali. Yau kayak gitu ya, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa sehari sekali. Sholat tasbih kira-kira sampai sholat tasbih nggak? Apa pernah gitu saja ya. Kalau ini susah banget aja itu kalau imamnya ada sholat tasbih. Kalau cuma ada yasinan doang udah. Makanya di awal malam itu supaya nanti berkesan di malamnya jam 3 malam. Oh ya, ini malam ini susah apa? Sempet bangun, sholat tahajudnya, baca Qur'annya, sholat hajatnya, juga ibadah-ibadah yang lain yang jelas adalah tobat. Disitulah yang pas waktunya, yang insya Allah mustajabah dikala Allah turun ke langit bumi. Apakah ke langit bumi, maksud langit yang pertama gitu ya, melihat makhluknya, siapa yang meminta ampun diampuni. Itu kecuali masih musyrik baik, tuyulnya masih bicara terus gitu ya. Ya Allah. Ini sampai segini aja kali ya. Ngap juga ini. Sore masih panjang masalah bulan Sa'ban itu. Apalagi menginjak Ramadan nanti bela kemana. Ada kultum Ramadannya. Itu Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu buat kita semuanya. Bukan berarti saya menerangkan banyak sekali fadilah, bukan berarti itu adalah orang yang mampu untuk mengerjakan fadilah tadi. Mudah-mudahan kalau saya nggak mampu, sampai yang mampu. Saya kurang seneng, sampai yang seneng gitu ya. Kan ada orang yang senangnya sholat sunnahnya terus-terusan gitu ya. Apalagi yang biasanya habis maghrib jamaah 2 rakaat ditambahi jadi 6 rakaat 3 salaman. Sholat ba'da maghrib kan udah lewat di dalam kitab ini kan ada hadis, siapa yang sholat maghrib berjamaah dan belum keluar dari masjid, belum ngobrolin masalah dunia macam-macamnya, sholat 6 rakaat dulu 3 salaman dengan niat sholat awabin. Awabin maksudnya adalah kembali bertobat. Awabin. Maka ketika orang sholat 6 rakaat 3 salaman tadi, insya Allah sekali itu dihitung 12 tahun ibadah. 12 tahun ibadahnya soleh. Nah kalau sampai ngerjain satu 12 tahun ibadah, kalau dilakukan itu sampai 6 kali, berarti 12 kali 6 berapa? Mikir aja nggak ketemu sampai gitu. Nggak tahu, cuma lihat saya doang atau apa tuh? 48. Berapa itu? 12 tahun kali 6 kali 6. 62. Lah kalau umurnya itu cuma 50 tahun di dunia, berarti masih punya tabungan ibadah berapa tahun tuh? 12 tahun kan? Lah kalau sampai 10 hari 10 kali itu diterima oleh Allah, terhitung berapa tuh? Apalagi kalau dilakukan di bulan Ramadan, apalagi dilakukan lagi pas malam apa? Malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, itu luar biasa Pak. Oh masih banyak lagi. Wallahu a'lam lah. Pokoknya insyaallah kalau diterangin mah lebih banyak lagi perasaannya yang perlu dijelasin. Tapi haji butuh waktu panjang, butuh kesabaran ya, butuh modal. Berarti modal sabar, modal ngelawan ngantuk, gitu ya, modal ngelawan sombong, harus modal ikhlas juga. Itu saja. Saya juga gitu ya, mudah-mudahan ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas.
Semoga kita semuanya, keluarga kita, Allah berikan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleha, dan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat sampai di bulan Ramadan nanti. Dan bisa khusyuk beribadah dan ikhlas kepada Allah. Dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang cukup, yang luas, sehingga bisa berbagi dengan yang lain. Al-Fatihah. Alhamdulillah.